dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bapak Ibu sekalian, ayat ini dasarnya adalah berkaitan dengan kejadian perjanjian Hudaybiyah ketika Rasulullah suatu saat bermimpi dalam tidurnya bahwa dia melihat rombongan yang banyak ia bawa dari Madinah menuju Makkah tanpa ada perlawanan, tanpa ada hambatan. Dan mimpi itu diceritakan kepada para sahabat. Riangnya, gembiranya mereka mendengar gambaran mimpi Nabi. Berangkatlah 10.000 orang Islam tanpa membawa senjata kecuali hanya pedang dalam di pinggang. Namun ada sebahagian orang-orang Islam yang tidak mau ikut mengantarkan jenazah. Kenapa mereka disebut dengan mengantarkan mati atau mencari mati? Karena orang Makkah itu kan mengintimidasi orang Islam, menzolimi, menganiaya. Sebab itulah Rasulullah dan para sahabat pindah ke Madinah. Nah, tiba-tiba Rasulullah kan mengajak para sahabat, ayo kita berangkat ke Makkah tanpa peralatan perang. Bukankah itu mengantarkan nyawa, cari mati, mengantar jenazah? Kalian sajalah, kami tidak usah ikut, kata sebahagian orang Islam. Lalu memang nyata ketika sebelum masuk kota Makkah mereka dicegat, dibuatnya perdamaian. Wahai Muhammad, kalau kau mau masuk kota Makkah, tunggu dulu, kirim utusan. Siapa yang menjadi utusanmu? Ditunjuklah Utsman bin Affan sebagai perwakilan kaum muslimin. Berangkat Utsman bin Affan ke kota Makkah. Beberapa saat Utsman ini tidak pulang, tidak kembali berkumpul dengan mereka. Mereka sudah menunggu di tengah gurun di bawah pokok kayu yang bernama pohon Hudaybiyah. Muncul lagi propaganda oleh sebahagian sahabat yang dimainkan oleh orang-orang munafik. Ini gawat. Kenapa gawat? Utsman tidak pulang. Terus bisa jadi dia sudah dibunuh oleh orang Quraisy Makkah. Mereka tidak lagi mempertimbangkan keberadaan kita di pinggir kota Makkah ini. Maka panik di antara sekalian sahabat. Rasulullah ingin menenteramkan pasukannya. Rasulullah ulurkan tangannya ke depan. Siapa yang ingin berbaiat denganku sehidup dan semati, apapun yang terjadi dengan Utsman bin Affan, kita harus berjuang bersama. Maka para sahabat pun yang kuat imannya mengulurkan tangannya. Mereka berpegangan tangan yang disebut dengan baiat. Apa kata Allah? Tapi akan kita baca pada ayat berikutnya. Yadullaha fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan. Maka orang munafik ini pun terpaksa mundur agak ke belakang, karena propaganda yang mereka buat justru menguatkan keimanan para sahabat. Tidak berapa lama setelah baiat tangan bertemu tangan semua kalangan para sahabat yang kuat imannya, barulah nampak Utsman bin Affan dari kejauhan. Rupanya dia selamat, tidak ada yang mengganggunya, tidak ada yang membunuhnya. Tapi itulah permainan orang munafik di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam ayat ini Allah sebutkan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kalau iman itu sudah ada, apapun persoalan, apapun masalah yang dihadapi para sahabat, iman mereka makin mantap.
Itu pesan Allah pada surah Al-Fatih ayat 4 ini. Maka dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi, apapun problem, masalah, perseteruan, gonjang-ganjing politik, atau situasi yang memanas di dunia entertain, kalau kita beriman, Allah akan berikan ketenangan. Karena ada sebagian kita itu sudah bingung, bagaimana ini kita bernegara, masalah ijazah begini, masalah serangan orang Israel ke Palestina sudah begini, dia takut, dia khawatir, padahal yang mengatur dunia ini adalah Allah. Kalau orang beriman, masa bodoh dengan urusan politik, masa bodoh dengan Jokowi dan Prabowo, masa bodoh dengan Benyamin Netanyahu, orang Israel atau Amerika, Donald Trump, masa bodoh dengan mereka. Yang penting saya sholat, saya beribadah. Selama dia Muslim, tetap akan saya doakan dalam sholat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Dalam tahiyat kita ucap, selamatkan kami ya Allah, Allah yang salih. Kalau dia tidak soleh, ngapain diselamatkan? Kalau dia tidak solat, ngapain kita doakan? Yang kita doakan adalah Allah yang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Dalam tahiyat kita. Maka tidak perlu khawatir dengan kehidupan dunia. Kalau orang beriman, dia akan tenang. Kenapa dia tenang? Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Setelah selesai perundingan antara Utsman bin Affan dengan perwakilan Makkah, muncullah satu helai perjanjian, satu lembar perjanjian yang pertama dikonsep oleh Rasulullah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dicoret oleh orang kafir Ar-Rahman Ar-Rahim. Mereka hanya mengakui dan merestui kata Bismillah. Muhammad, kami tidak mengenal nama Tuhanmu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kami hanya bisa sepakat Bismillah berulang. Rasulullah ikhlas, dicoretlah kata Ar-Rahman Ar-Rahim dalam awal surat perjanjian. Isi perjanjiannya, selama 10 tahun kita tidak boleh berperang antara orang Islam dengan orang Makkah. Setuju. Kalau ada orang Makkah yang meminta perlindungan ke Madinah tanpa persetujuan tuannya, itu harus dikembalikan, tak boleh dirugikan dan tak boleh disiksa, dianiaya. Poin berikutnya, kalau ada orang Islam yang ada di Madinah lari ke kota Makkah, disetujui atau tidak disetujui oleh tuannya, tak boleh dikembalikan. Ini kan tidak adil. Kalau orang kafir lari ke Madinah harus dipulangkan, tapi kalau orang Islam dari Madinah lari ke Makkah, mereka bunuh, mereka pantai, tak boleh dipulangkan. Rasulullah setuju. Umar sudah mulai panik, ini gawat, ini perjanjian ini banyak merugikan kita. Lalu poin berikutnya, masing-masing kabilah, masing-masing suku, masing-masing kahanggi, masing-masing kelompok boleh memilih mau bergabung dengan pasukan Muhammad atau dengan pasukan Quraisy. Rasulullah sepakat. Dan yang terakhir, perjanjian itu ditandatangani dengan nama Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Mereka protes lagi, Muhammad, kami tidak mengakui engkau itu utusan Allah, ini harus dicoret. Cukup Muhammad bin Abdullah, Muhammad putra Abdullah, kami tidak mengakui engkau utusan Tuhan. Rasulullah juga ikhlas untuk mencoret kata Rasulullah. Baru di Umar ini sudah panas, sudah emosi. Orang munafik sudah mulai lagi bermain propaganda, provokasi. Mereka panas-panasi di kalangan para sahabat ini. Ini gawat ini. Padahal dia Nabi, dia Rasul. Kenapa dia mau lemah begitu? Kenapa tidak dilawan? Cemen kali Muhammad ini. Itu kalimat-kalimat itu sudah bermunculan.
termasuklah Umar mengucapkan itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, engkau kan Nabi, benar, Rasul, betul. Terus perjanjian ini kan sebenarnya adalah yang hak. Kalau kita berada dalam hak, mereka berada dalam kebatilan, apa yang kita takut? Apa jawab Rasulullah? Allah telah memerintahkanku menyetujui perjanjian ini. Akankah aku melanggar perintah Tuhanku? Maka Umar pun mundur ke belakang. Tapi bukan dia meragukan keputusan Rasulullah, tapi ingin memperkuat dengan jawaban Rasulullah itu, liyazdadu imanan ma'a imanihim, makin kuat keimanan. Sahabat yang lain juga sahabat, tapi kan orang munafik beda. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, makin banyak bahan dia mencela Nabi Muhammad. Ini perjanjian ini merugikan kita, perjanjian ini akan memecah belah kita. Muhammad ini tak cocok jadi pemimpin, dia tak cocok jadi ketua. Itulah permainan orang-orang munafik di lingkungan sahabat Rasulullah SAW. Tapi beraninya cuma di belakang, di hadapan Nabi tak berani. Umar, dia sahabat, mengkritik Nabi langsung. Ya Rasulullah, engkau Nabi, engkau Rasul, ngapain kita melemah? Kita lawan, kata Umar. Dijawab Rasulullah, Umar makin mantap keimanan. Kalau orang munafik beraninya cuma di belakang, tak berani langsung sama Nabi. Dia ini tak cocok jadi pemimpin, dia ini tak pantas jadi pimpinan kita. Abdullah bin Ubay bin Salul punya peranan penting dalam hal itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengunci ayat keempat ini, wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah lah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Dan ketika pulang itu kan tidak jadi masuk kota Makkah, tahun ke-6 Hijriah mereka berangkat, tidak jadi pulang ke Madinah, tidak jadi masuk kota Makkah. Tadi kan ada sebagian umat Islam tidak ikut berangkat, tidak ikut-ikutan mengantar mayat, mengantar jenazah, kata mereka. Karena orang Quraisy itu jahat, maka mereka bisa hijrah ke Madinah. Ketika melihat rombongan Rasulullah dan para sahabat ini pulang, mereka pun bersorak-sorak. Memang kalian ini tak mau dengar nasihat kami. Dari awal kan kami sudah katakan berangkat ke Makkah itu mengantar nyawa. Untung kalian tak diapa-apain orang Makkah, untung kalian tak dibantai. Itu perkataan orang yang tinggal. Kalau bahasa Italia juga angkentong dokon bejamu kan dia. Maka Rasulullah dan para sahabat menyimpan sabar itu, ejekan, hinaan dan celaan itu mereka sabarkan, mereka tahan. Ditambah lagi rombongan yang ikut Nabi, kan ikut Abdullah bin Ubay bin Salul dan beberapa ratus pasukannya yang disebut dengan kelompok munafik ikut memanas-manasi. Memang kami waktu buat perjanjian itu di bawah pohon Hudaybiyah begini. Bergabunglah orang yang tidak ikut semula dengan orang munafik tadi, mereka memanas-manasi. Hati para sahabat makin panas. Lalu Allah perintahkan agar Nabi Muhammad bersama orang-orang yang setia bersamanya berangkat ke kampung Khaybar. Orang-orang Yahudi tinggal di satu kampung namanya Khaybar. Mereka dasarnya berlindung di bawah pasukan Islam, tapi sering membagi informasi ke Makkah terkait kelemahan pasukan Rasulullah. Allah perintahkan jarak itu kampung Khaybar. Berangkat Nabi Muhammad dan para sahabat di kampung Khaybar untuk mengambil harta ghanimah, harta rampasan perang. Justru orang yang semula tadi tidak ingin ikut ke Makkah untuk umrah karena mereka katakan itu mengantar mati, tapi begitu ada keuntungan mengambil harta ghanimah di kampung Khaybar, mereka berada di barisan terdepan.
Kalau masih dah sudah pun nadot bitama pun ni tabel Islam ni ma benadong lah itu do walakin na umruhi lagi tatkalai manarun mayat manarun kematian meninggal. Itulah perjuangan di zaman Nabi berat dan luar biasa. Orang beriman akan tetap liyazdadu imanan ma'a imanihim. Apapun kejadian, apapun masalah, keimanan mereka kian hari bertambah. Tapi kalau orang munafik, apapun persoalan, masalah itu dijadikan sebagai bahan mengejek, mencela, mencaci maki Rasulullah dan para sahabat. Dan orang kafir makin hebat kekafirannya. Dan sampai sekarang kehidupan itu sama dan mirip-mirip. Kalau orang yang menuntut ilmu makin sering dia mendengarkan kajian-kajian seperti penjelasan Rasulullah kepada Umar makin mantap imannya. Sekarang pun sama, makin sering kita ikuti pengajian makin kuat keimanan, makin paham kita dengan agama Allah. Itu tipe orang beriman. Tapi kan ada sebagian model-model Abdullah bin Ubay bin Salul. Apapun penjelasan ustaz dan mubalik, hatinya makin dongkol. Terpeleset sedikit, dia akan jadikan bahan ejekan. Wah, woto-woto pun ustaz. Wajah-wajah bodoh. Gaya orang munafik itu dari zaman Nabi memang begitu. Tapi giliran nanti ada bantuan, ada pembagian sembako, dia akan tampil ke depan. Ada pembagian daging, ada pembagian sedekah, infak, dia harus ada di depan. Oh, iya dong. Ia meledai dan Muhammadiyah sebelum suraya untuk topik perbagian. Ya. Ampun kudu najo kudu pejuang. Ampun kudu najo dia. Anggota laboy dah, jangan berparah ini. Wajah-wajah kudu besar sana. Ya. Nama dan cerita itu tetap sama, hanya pemainnya yang berbeda. Ibarat dipilih menerolik na ido kan najolo mamubat kun pilih pon amita baca cintanya kan Hema Malini sanari kritisin kan kemarin Salman Khan pilihnya sama, pemeran utamanya yang berbeda. Alur cerita dari masa ke masa di zaman Nabi sampai sekarang itu sama, hanya orang yang memerankan peran Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abdullah bin Ubay bin Salul yang nama orangnya beda. Maka kita harus sabar, ikutilah perjuangan Rasulullah itu. Karena apapun cobaan dan rintangan, Rasulullah tetap tambah, keimanan mereka makin kuat. Lalu berikut ayat kelima, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'inda Allahi fawzan 'azim. Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Bapak Ibu sekalian, tiket menuju surga itu banyak cara. Ada model lewat ibadah. Dengan ibadah sholat dia bisa meraih surga. Ada lewat pintu puasa, dia rajin puasa. Lewat pintu puasa itulah dia menuju surga. Tapi kan ada Allah berikan fauzan azimah, keberuntungan yang besar, tanpa dia sholat yang banyak, tanpa dia puasa sunat yang sangat banyak, infak dan sedekah, haji dan umrah. Tanpa melakukan itu, Allah berikan kepadanya surga, dan inilah kemenangan yang besar. Bagaimana cara Allah memberikan kita kemenangan yang besar ini masuk surga? Harus sabar dicelah, harus tahan difitnah, harus tahan digunjing dan dibicarakan orang. Seperti Nabi Muhammad dan para sahabat tadi, dicela, difitnah, digunjing oleh orang-orang yang tidak ingin ikut umrah tadi. Di tengah perjanjian Hudaibiyah, mereka juga digoncang dengan perkataan orang munafik. Mereka sabar.
Begitu pulang ke Madinah, mereka disambut dengan kelompok pertama yang tidak ikut berangkat, dan juga dipanas-panasi dengan orang yang membuat fitnahan waktu perjanjian Hudaybiyah berlangsung. Mereka sabar, mereka takut. Itu cara Allah memberikan surga kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Sekarang juga sama, Bapak Ibu sekalian. Ibadahmu sedikit, puasamu tidak seberapa, haji dan umrah tak punya modal, zikir dan juga bacaan Quranmu sangat jarang. Lalu Allah berikan padamu ujian fitnahan. Itu cara Allah memasukkanmu ke surga. Kalau tidak dengan difitnah, lantas mau dengan apa lagi? Kalau tidak dikunci, kalau tidak dicela dan dihina oleh orang lain, lantas kita mau masuk surga lewat apa? Maka kalau tidak ingin diuji dengan kesabaran, perbanyaklah solatmu agar Allah memberimu titik surga. Kalau tidak ingin diuji dengan fitnahan, dengan celaan, hinaan, maka perbanyaklah ibadah-ibadah yang lain. Bapak Ibu sekalian, Allah itu sudah memutuskan siapa yang mau ke surga dan ke neraka. Yang mau ke surga, caranya banyak Allah berikan. Maka kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kemudian ayat berikutnya, ayat ke-6 sampai ayat 7. Sampai ayat 7 insyaallah kita kaji Bapak Ibu sekalian. Wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah, mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Walillahi junubus samawati wal ardh wa kana Allahu azizan hakima. Dan neraka jahanam itu adalah sejahat-jahat tempat kembali dan kepunyaan Allah, dan tanah langit dan bumi, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Bapak Ibu sekalian, ada perbuatan Allah dalam ilmu tauhid. Kita ambil 3 kelompok perbandingan ilmu tauhid 3 kelompok. Kalau organisasi Nahdlatul Ulama punya ilmu tauhid namanya Aqidatul Khamsina, akidah yang 50. Wujud kitab maqam khulafatul hawadis yang binafsi wa dajat kudrat itu ayat sama pasor 20 sifat yang wajib buat Allah, 20 yang mustahil. 20 ditambah 20 jadi berapa? Anak SD 20 ditambah 20 40. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 40. 1 yang jaiz kepada Allah, jadinya 41. 20 wajib, 20 mustahil, 1 jaiz, 41. 4 yang wajib buat Nabi dan Rasul, siddiq, amanah, tabligh, watonah. 4 yang mustahil, 8. 1 yang jaiz, 9. 41 buat Allah, 9 buat Nabi dan Rasul, semuanya jadi 50. Itu organisasi NU menanamkan ilmu tauhid. Beda juga dengan kelompok salafi, atau baik dia salafi sunnah atau salafi wahabi, mereka punya akidah 3. Ada namanya ilmu tauhid rububiyah, ada ilmu tauhid uluhiyah, ada ilmu tauhid yang ketiga asma wa sifat. Maka kita akan dengarkan proja TV Wisal, Ihsan, siaran-siaran TV dakwah itu akan berbicara 3 hal: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat.
Beda dengan Muhammadiyah, tidak sama dengan ilmu tauhidnya. Dengan ilmu ini ilmu tauhid, bukan mengisahkan Allah. Pelajaran ilmu tauhid atau ilmu akidah atau mata pelajaran usuluddin kalau bagi orang-orang yang kuliah di UIN atau IAIN. Muhammadiyah punya pelajaran 3 juga. Pertama namanya ilmu tauhid yang berkaitan dengan asma wa sifat. Nama ada asmaul husna, sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Lalu ada yang ketiga yang disebut dengan af'alullah, perbuatan Allah. Muhammadiyah membahas itu lebih dalam, perbuatan Allah. Itu di Muhammadiyah lebih dalam dikaji terkait bagaimana perbuatan Allah. Termasuklah ayat ini adalah perbuatan Allah. Wa yu'azzibul munafiqina wal munafiqat. Allah akan mengazab orang munafik laki-laki dan munafik perempuan. Itu kan terserah Allah mau diazab atau mau diberi rahmat. Maka dalam ayat lain kita temukan yaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha'u. Abu Jahal, Umar bin Hisham, dia mengakui Al-Quran itu wahyu Allah. Dia mengakui Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dalam hati kecilnya dia mengakui kebenaran dakwah yang dibawa Nabi Muhammad. Tapi kenapa Abu Jahal atau Umar bin Hisham itu tidak mau masuk Islam? Itulah pertanyaan Bereja, keponakannya Aknas atau anak ni ibodo ni Abu Jahal. Oh tulang, suruhlah warahmu beriman dakwah di Muhammad. Apa jawab Abu Jahal? Sallallahu alaihi wasallam. Najolo na Quran ruangku di Siti Khadijah bin Khuwailid. Ia kan kaya raya, janda, sudah 2 kali menikah, meninggal suaminya. Setiap saya lamar terus dia tolak. Asal usah baik nanti jangan menjadi lamaran cinta. Tiba-tiba kemudian hari justru Khadijah yang meminta Muhammad agar Muhammad bersedia menikahi. Wah sedang lamar gari lalu bahasa ini tidak. Rupanya cinta ditolak, dakwah pun ditolak. Karena Khadijah menolak cintanya. Jadi sentimen pribadi Abu Jahal terbukti setiap Rasulullah mengajar di rumahnya si Arqam bin Arqam, kan? Atau yang disebut dengan Baitul Arqam. Kalau dalam pengkaderan Muhammadiyah di rumah si Arqam dulu. Sebab itulah Muhammadiyah meniru itu Baitul Arqam, pengkaderan dalam Muhammadiyah. Ketika Rasulullah membaca ayat Quran di rumah si Arqam, sudut sana akan datang Abu Jahal mengendap-endap, mermonjak-monjak. Begitu malah sama dong mengidah. Dari sudut sana juga Abu Sufyan juga tiap-tiap merindukan ayat Al-Quran itu dibacakan. Sudut sana Abu Jahal, sudut sana Abu Sufyan. Datang sudut di tengah namanya Aknas, keponakannya Abu Jahal, berenya Abu Jahal alainatul lalat mangaligi tubalakan seorang kali martombeng rapi tonga-tonga, kan? Martombeng natual huk asison mama kanding si Aknas mah ko piasison ko bere ning Abu Jahal ko Abu Sufyan asison ko ning Abu Jahal se ketahuan mereka bertiga mengakui kemuliaan Quran. Tapi kenapa mereka tidak beriman? Ada sentimen pribadi, ada ketidaksenangan kepada Nabi Muhammad. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan si Abu Jahal itu orang Muslim. Ada anaknya namanya Ikrimah. Waktu Rasulullah menaklukkan kota Makkah, Fathu Makkah, berangkat dari Madinah ke Makkah. Dalam ayat berikutnya kita akan kaji itu. Ketika sampai di Makkah, Ikrimah anaknya Abu Jahal melawan. Dia buat perang, dipukul mundur oleh pasukan Islam. Perbaiki barisan, main darah, masuk kalah juga, dapat pasukan, main mula, kedua kali perang.
berlawanan dengan pasukan Islam yang dikomandoi oleh Khalid bin Walid, dipukul mundur oleh Khalid bin Walid, kalah Ikrimah bin Abu Jahal 2 kali. Kendaraan